Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Kendari, Sulawesi Tenggara. Judul yang kita angkat kali ini adalah Logika Mi'raj. Tentang Mi'raj ini, tiap tahun kita akan peringati ya sebagai hari besar umat Islam. Banyak ulama yang naik panggung, ceramah ceritakan Mi'raj. Tapi sayangnya saat ditanya bagaimana caranya Mi'raj, semuanya diam. Dan rata-rata mereka menyampaikan, loh itu kan mukjizat Nabi. Kenapa kamu kok nanya begitu? Nah, aneh enggak? Hampir semua ulama ngomongnya itu mukjizat ya Mi'raj. Sedangkan Nabi sampaikan as-sholatul mi'rajul mu'minin. Mu'minin berarti jamak apa tunggal? Jamak ya. Berarti harusnya orang-orang beriman itu sholatnya bisa mi'raj. Nah ini berarti bukti lagi ya bahwasanya ulama-ulama yang ceramah-ceramah itu goblok-goblok gak ngerti ya. Cuman pinter ngomong iya emang kerjaannya ngomong ya. Nah lantas bagaimana caranya mi'raj? Jangan tanya ke ulama-ulama seperti itu gak bakal ngerti ya. Tanyalah Mr. TM ya. Nah, makanya kali ini kami terangkan logika Mi'raj. Manusia di dunia itu seperti terpenjara dalam kurungan. Penjara lapis pertama adalah panca dan penjara lapis kedua adalah akalnya. Ya. Dan manusia nggak bisa keluar dari kurungan ini dengan kemampuan akalnya. Di surat Ar-Rahman 33, nggak satu pun jin dan manusia bisa menembus batas langit dan bumi. Berarti nggak bisa masuk akhirat ya. Kecuali beserta dengan kekuatan Tuhan. Di mana-mana sekarang ya banyak ya demam lagi tren meditasi ya toh, semedi, yoga ataupun hening dan sebagainya. Tapi logikanya jika praktekmu tadi itu memakai akal, gak mungkin kau bisa keluar dari akal, jelas? Jadi sebetulnya praktekmu meditasi semedi tadi yang pakai akal, sebetulnya nggak pernah keluar dari batas duniamu. Walaupun kau ketemu beragam fenomena ya. Contohnya ya, saat kau zikir, kemudian kau ketemu cahaya putih celorot, mak begunggu gitu ya. Ya. Itu bukan akhirat ya. Itu fenomena di alam bawah sadar ya. Karena apa? Gelombang akalmu melemah sampai ke gelombang delta ya otakmu itu ya. Maka kau akan turun dimensi ke dimensi alam bawah sadar. Maka kau ketemu fenomena di luar akalmu, tapi kau alami itu sebetulnya gambaran alam bawah sadar. Logika, seorang yang sudah SMP otomatis punya ijazah SD, betul nggak? Tapi untuk SMP, untuk naik dimensi dia harus daftar dulu. Kalau dia mau masuk SMA, harus daftar dulu.
Dan anak SMP gak bisa langsung punya ijazah SMA. Jelas ya? Lah, waktu kau di dunia, dulunya kau dibaiat saat di kandungan. Di situ disampaikan ya Allah menanamkan sebagian nurnya, sebagian rohnya ya. Kutiupkan sebagian rohku dan kau bersujudlah. Nah, setelah itu disempurnakan dengan suluk di kandungan selama waktu dunia berapa bulan itu ya. Nah, kemudian kau disempurnakan dan terlahir di dunia. Jelas? Dari alam kandungan ke dunia kau mesti baiat dan mesti suluk, betul gak? Tetapi dari dunia untuk bisa naik ke akhirat, kau mesti baiat lagi enggak? Ya iya dong. Kalau kau anak SD, masuk SMP, pakai ijazah SD enggak? Iya. Lah kalau kau masuk SMA, daftar SMA, bisa kau pakai ijazah SD-mu. Jelas ya? Kau harus pakai ijazah SMP, betul enggak? Berarti baiatmu untuk bisa masuk akhirat di alam kandungan atau di dunia? Ya di dunia dong, betul ya? Nah, sekali lagi ya, jika tidak lewat baiat, kau nggak bisa menembus portal dimensi. Karena kau di dunia sudah dibatasi panca indera dan akalmu, betul nggak? Dan kata Nabi, dunia itu adalah penjara bagi orang beriman. Tapi surganya orang kafir. Nah, kalau kafir diganti beriman, maka dunia menjadi neraka orang beriman selama dia masih dalam penjara. Betul nggak? Nah, sebetulnya alam dunia ini tidak ada ya. Termasuk kenyataan dunia ini tidak ada. Awalnya hanyalah Allah dan nurnya saja. Tetapi ini kan nurnya berlapis-lapis dari nur Allah ya sampai merendah ya. Semua roh itu jalannya satu juga ya. Jalannya rohnya malaikat, rohnya rasul, rohnya manusia, rohnya hewan, rohnya tanaman, rohnya apa? Benda-benda lewatnya satu jalan saja, cuman dimensinya berbeda-beda. Nah, yang terbaca oleh akal manusia itu disindak loh antara 0 sampai 100% akal. Di bawah ini ada. Dimensi di bawahnya alam akal ada. Disebut infra sadar. Ini disebut alam sadar. Di atas ini ultra sadar. Ini maha sadar ya. Tapi jalannya ini juga enggak? Iya ya. Nah, kita sudah dikenalkan teorinya loh ya. Rukun Islam. Ada berapa anak-anak? Ada 50. 50 apa bro? 5 losen. Ya 5 ya. Apa aja coba? Sadat, sholat, zakat, puasa, haji ya. Haji intinya di wukuf ya. Nah kalau kau nggak lewati screening rukun 5 ini, kau tidak Islam ya. Atau Islammu tidak diakui atau tidak sah, jelas ya. Nah, agar kau bisa keluar dari penjara, jangan pakai akalmu. Betul? Nah, untuk menghadapi setan, jangan kau beserta setan. Paham nggak? Ya, untuk keluar dari penjara akalmu, kau jangan pakai akal dong, betul nggak? Jelas? Pakailah ini ya. Apa ini, guys? Kolbu. Inilah kau saat dibaiat kau akan diaktifasi rohmu, yaitu lewat pintu kolbumu yang pertama. Ya. Nah, kau harus melewati dulu prosesi mutu qobla anta mutu atau mati hakikat. Atau istilah Jawa, mati sakjroning urip. Atau mati sebelum mati. Setelah itu kau akan ketemu kehidupan setelah mati. Dan itu terjadi di alam hakikat. Itulah praktek apa? Masuklah kamu dalam Islam secara menyeluruh ya. Udkhulu fisilmi kafah. Bagaimana kau Islam menyeluruh? Islam yang jasmani dan Islam rohani.
Sementara jasmani dan rohani dua dimensi yang berbeda. Betul nggak? Maka sebetulnya itu adalah kau masih hidup, akalmu masih jalan, tapi rohmu telah diaktifasi, rohmu bisa menembus akhirat walaupun kau saat masih hidup. Nah, sekarang saya tanya ya, akhirat itu kapan? Ya bagi kalian. Tapi bagi orang lain sekelas Abdul Somad, akhir itu kapan? Nanti katanya. Ya Kak? Nah, jalannya orang umum untuk bisa masuk akhirat harus mati kek terlebih dulu, betul Kak? Tapi kalau untuk orang khusus, ada jalan khusus. Ada jalan tol, jalan singkat, jalan cepat, jalan memotong, betul Kak? Disebut apa guys? Sirotol mustaqim. Ya. Kira-kira ada nggak ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib menerangkan alam kubur barzah malakut jabarut rohani robani secara detail seperti Mr. Tem ini? Nggak ada, karena mereka cuma ngaji cerita dan dongeng, betul nggak? Tetapi ya Nabi Muhammad cerita kubur barzah surga neraka saat masih hidup atau sudah mati? Saat masih hidup. Lah bagaimana kalau pahamnya Abdul Somad kalau akhirat itu nanti setelah mati? Loh, kalau ada orang mati 3 hari kemudian cerita di warung kopi. Wah, lari semua guys, betul nggak? Apa mana mati kecelakaan itu sepur. Kemudian cerita, betul nggak? Nah, itu hal yang mustahil, betul nggak? Atau hal yang mustahil? Ya, sama aja lah ya. Jadi ya, akhirat itu saat itu sudah ada. Coba ini ya, dunia inilah penjaramu, betul nggak? Maka jika kau keluar dari penjaramu, sudah ketemu akhirat nggak? Sudah, betul nggak? Asal apa? Asal kau keluar dari penjara duniamu, betul nggak? Yang membuat ilusi fata morgana adalah penjaramu ini, betul nggak? Begitu kau keluar dari penjara akalmu dan panca inderamu, duniamu, kau sudah ketemu akhirat. Kapan itu? Ya sekarang. Saat apa? Sudah keluar dari dunia walaupun kau masih hidup. Maka berlaku nggak udkhulu fisilmi kafah? Berlaku ya. Orangnya masih hidup, akalnya masih jalan di dunia, tapi rohnya bisa menembus akhirat. Lah saya tanya guys, apakah kau dalam sholat itu bisa mi'raj? Kalian bisa, di luar tempat loh. Oh nggak bisa, betul nggak? Bahkan mi'raj dianggap itu kan mukjizat Nabi, betul nggak? Nah sekarang jelas ya, jika kau sholat dan jika kau beriman, iman bukan percaya loh ya, iman bukan yakin, bukan keyakinan, tapi iman adalah nur yang ditanamkan di balik dadamu atau kolbumu. Silakan baca di Quran Mushaf. Semuanya yang menerang iman bukan di tengking, bukan di utekmu, tapi di kolbumu, di balik dadamu. Betul nggak? Dan iman itu sesuai dengan Asur 52 dimasukkan. Nah, makanya pernah ada seorang pemuda Badui menghadap Rasulullah Muhammad. Ya Rasulullah Muhammad, saksikanlah aku beriman kepadamu. Apa jawab Nabi? Belum. Kau belum beriman. Kau masih berserah diri dan iman belum masuk dalam dirimu. Berarti iman itu dimasukkan. Bukan thinking, utek, bukan keyakinan, bukan sugesti, kepercayaan. Jelas ya? Tapi konkret ada unsur Allah yang dimasukkan ke dalam kolbumu, dadamu tadi. Jelas? Nah, inilah alat yang nantinya untuk bisa keluar dari penjara duniamu. Karena apa? Dunia itu alam apa sih? Akal. Betul gak? Lah kalau mau keluar dunia sama akal, ya podo ae. Betul gak? Aku tak melawan iblis, tak menggandeng iblis. Gitu. Podo ae. Betul gak? Aku tak keluar dunia bersama akalku, ya podo ae. Betul gak? Logika kau harus keluar dunia, jangan pakai akalmu dong, tapi pakai kolbu, betul gak? Kolbu bisa masuk akhirat gak? Bisa. Akalmu? Enggak bisa.
Akalmu hanya sebatas di alam duniamu saja, betul nggak? Maka praktek meditasi semedi atau yoga atau hening atau apalah itu, kalau memakai akal, dia sebenarnya keluar dari akalnya nggak? Tidak, kecuali hanya fata morgana, gelombang alam bawah sadar. Begitu kau hening, gelombang akalmu akan merendah ya. Begitu masuk di gelombang delta, maka kau akan ketemu dengan portal ambang batas bawah kesadaran tersebut, gelombang alam bawah sadar. Maka yang disebut dengan ngerogo sukmo itu nggak masuk akhirat, guys. Itu kau di sini-sini saja. Ya. Dan itu bukan rohmu goblok ya. Ya. Jadi roh itu berlapis-lapis ya, ada macam-macam lapisan. Tapi roh yang bisa untuk naik dimensi di alam roh, ke alam roh, yaitu di atas alam akal, itu beda dengan roh yang turun dimensi di bawah alam akal sadar. Betul nggak? Nah, jelas ya. Kenapa Mr. TM kok tahu gini, nggak pakai buku, nggak pakai kitab, nggak pakai kerpean? Ya karena Mr. TM ahlinya punya kelas, ya kan? Nah sekarang, jika kau telah diaktifasi kolbumu, yaitu rohmu, maka inilah alat untuk menghubungi Allah, ya. Allah rohani apa akal? Rohani, maha rohani. Allah metafisika apa fisika? Metafisika, tepatnya maha metafisika. Maka yang menghubungi Allah yang maha rohani dengan akal apa dengan rohani? Rohani. Dengan jalannya pun jalan rohani. Dibimbing oleh guru rohani. Jelas ya? Nah ini dia ya. Akalmu itu hanya bisa membaca antara 0 akalmu dan 100% akalmu. Maka inilah alam sadar, betul nggak? Tetapi untuk naik ke dimensi di atas alam sadar, itu harus dibaiat dulu, betul nggak? Karena kau nggak dibaiat, nggak bisa menempuh alam di atas sadar dalam keadaan sadar ya. Makanya yang telah dibaiat, betul nggak? Waktu dibaiat kau disuruh tidur, tapi rasanya nggak tidur, betul nggak? Pada jasmanimu ngorok-ngorok itu blok-blok, betul nggak? Betul? Akhirnya apa? Waktu pagi, aku nggak bisa tidur. Goblok, ngorok kamu itu. Ada itu kemarin ya di video yang di Jakarta ya, katanya dia susah tidur, tapi ngiler akeh. Pak Sarip gitu. Sarip Dul Gembuk gitu. Nah, Dul Kamit ya. Sarip Dul Kamit yang di Sawangan waktu itu. Aku nggak bisa tidur sama sekali, tapi kok ngiler aku bau gua. Kata yang jaga kau ngorok-ngorok, betul nggak lo? Jasmanimu tidur, kesadaranmu tetap lanjut. Itu bukan kesadaran akal ya. Itulah kesadaran roh. Berarti alammu telah masuk alam di atas alam sadar, atau di atas sadar, atau ultra sadar, atau kau masuk akhirat. Jelas? Maka dua-duanya kau hidup. Jasmanimu, akalmu untuk dunia, rohanimu untuk akhirat. Kau belajar ilmu kepada gurumu di dunia, tahu nggak? Saat guru mursyidmu ada, guru jasmanimu ada, kitab ada, semuanya ada. Prakteknya kau adaptasi dalam akhirat beserta dengan guru rohani. Nah, karena di alam akhirat sudah di atasnya akal, maka begitu masuk akhirat, gambaran dunia sudah lenyap. Yang ada siapa? Adanya hanya dirimu sendiri saja. Maka yang tadinya alam dunia adalah alam makrokosmos di luar dirimu, yaitu terbaca oleh pandanganmu, penciuman, raba, dengar, dan rasakan, menjadi alam mikrokosmos, yaitu alam itu menjadi alam kecil di dalam dirimu sendiri, atau semesta kecil di dalam dirimu. Karena kau telah naik dimensi di atas batas akal, di atas batas dunia. Lantas guys, yang telah melewati rukun syarat baiat, yang telah ketemu dengan Rasul di zamannya sendiri, yaitu Allah yang wujud di dunia, Rasulullah Muhammad yang di zamanmu sendiri, yang kau saksikan dengan mata kepalamu, betul gak? Yang sadar yang kau saksikan, betul gak? Kau telah bersyahadat rohani akan Allah dan Rasulullah, betul gak? Jasmani bersyahadat akan dia yang jasmani, betul gak? Jasmanimu menyaksikan jasmani, rohanimu menyaksikan yang rohani, betul gak? Maka
sebetulnya satu, kau telah terizinkan bisa masuk akhirat. Dua, kau telah dipertemukan alamat channelnya Allah yang di dunia, yang dia dan Allah ada sambungan wasilah. Sering saya sampaikan, kau menghubungi alamat metafisika harus lewat alamat channelnya yang di alam fisikamu, betul gak? Dan ada teknologi yang tekniknya adalah menyamakan gelombang dan frekuensi atau channel yang ada di dalam jangkauan akal dan panca inderamu. Kau bukan menghubungi Allah, tapi kau menghubungi Allah lewat channelnya. Ini wajah itu kenapa bukan kepada Allah, tapi ini wajah itu kepada wajhiyah, kepada wajahnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang ada hubungan langit dan bumi, betul? Ya, Allah yang ada wajahnya yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang ini dong, yang utusannya. Tapi dia bukan Allah, betul gak? Dia juga bukan Rasulullah, betul gak? Tapi Allah dan Rasulullah ada di balik ini, betul gak? Sama seperti air di dalam botol, wujudnya botol. Wujudnya air sama dengan wujudnya botol. Tapi karena air di dalam di balik botol, maka kau minum airnya harus kau pegang dulu botolnya. Kau tutup, buka botolnya dulu, betul gak? Nah, kemudian baru kau minum, betul gak? Yang kau minum airnya apa botolnya? Nah, baru kau tahu. Berarti Rasulullah dan Nabi itu berbeda. Nah, jika demikian, kau telah tahu teknologi tarikatnya. Sudah tahu ya? Sudah. Sudah tahu alamat channelnya ini? Sudah. Sudah punya kemampuan masuk akhirat? Sudah dibaiat? Sudah. Berarti kau telah memenuhi rukun syarat ya. Syaratnya sudah lengkap. Maka kau tinggal wajahidu fisabilihi. Setelah wabtaghu ilahil wasilah. Carilah jalan wasilah. Kau disuruh mencari jalan wasilah, kau harus temukan dulu pembawa wasilahnya. Karena kau di dunia nggak akan ketemu wasilah kalau nggak ketemu dulu pembawa wasilahnya yang wujud utusan Allah di dunia, betul nggak? Allah yang di sini wujud. Wujudnya apa guys? Manusia. Laki apa perempuan? Satu apa banyak? Satu. Rasulun min anfusikum, seorang bukan banyak. Mursyid yang asli cuma satu. Kalau banyak namanya mursyid, mursitan, ya. KW-KWan. Betul enggak? Asli bisa jadi palsu enggak, guys? Palsu bisa jadi asli enggak, guys? Maka palsu tetap saplu dan asli tetap asli. Selama kau kenal dan ketemu yang asli, palsu, kau enggak akan kenal yang asli. Tapi begitu kau ketemu yang asli, ketemu kenal dan yang asli, maka kau tahu bedanya kepada yang palsu. Palsu apa saplu? Saplu. Nah, setelah kau ketemu jalan wasilah, lanjutannya apa? Untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Betul nggak? Nah, kalau orang nggak ketemu jalan wasilah, bisa nggak mendekatkan diri? Nggak bisa. Dan untuk mendekatkan diri, wajib lewat jalan wasilah. Baca Al-Ma'idah 35. Jelas nggak guys? Setelah itu adalah wajahidu fisabilihi. Berjuanglah sungguh-sungguh adaptasi kepada Allah. Maka janji Allah terakhir apa? La'allakum tuflihun. Kemenangan yang nyatalah untukmu guys. Maka inilah ada gambarannya. Kesadaranmu 0 sampai kesadaranmu 100%. Di atas 100% ada nggak? Nggak ada. Kalau orang umum loh ya. Betul nggak? Seperti tiap hari ya, waktu antara jam 00 ya, akhirnya jam berapa? 24.00, betul nggak? Nah, kalau orang itu bisa mi'raj ketemu 00 aksen. Tapi kalau kau nggak bisa mi'raj ketemu 00 lagi. Besoknya, loh 00 lagi. Loh 00 lagi. Bulet, betul nggak? Nah, kalau yang tahu teknologi mi'raj, jika kau wajah itu fisabilihi sampai mentok ya, berjuang di jalan Allah, entah itu berkorban, berabdi, berbakti, membangun surau, ngurusi urusan Allah, bakti kepada gurumu, sampai mentok ya. Akhirnya apa? Kau kan nggak bisa lewat 100%, betul nggak? Begitu 100%, kau akan ketemu 0 lagi, betul nggak? Tapi jika kau naik dimensi, kau ketemu
nol aksen. Berbeda kalau orang lain, kalau nggak bisa naik dimensi, ketemu nol tok. Betul? Nol aksen berarti apa? Nol tapi di alam yang selanjutnya, guys. Itulah tadi ya, terhenti di kondisi alam bening-bening atau disebut wukuf. Kalau kau turun dimensi, tidur di bawah alam sadarmu namanya tidur. Kalau seperti tidur tapi di atas alam sadar namanya wukuf. Sama-sama tidak sadar, guys, ya. Nah, sekarang ini mana ada orang yang tahu tentang teknik wukuf? Ayo. Ayo. Tahunya cuman haji, betul gak? Haji intinya di apa? Wukuf. Nah, syariatnya memang ke tanah Arab. Tapi hakikatnya wukuf itu adalah terhentinya engkau ada di batas ambang kesadaranmu. Setelah kau berbakti, wajah itu visabili di jalan ini. Mati-mati habis-habisan ya. Jadi ini ya bedanya ya. Kalau ke bawah tidurmu tidur bobok manis, betul gak? Tapi kalau ke atas kau wukuf, tidurmu karena wajah itu visabili. Entah kau cangkul-cangkul tanah, entah kau itu berbenturan dengan masalah atau apa saja. Dan kemudian kau hilang kesadaranmu, ini wukuf ya. Tapi kalau ini kau bubuk. Jelas? Lah setelah kau tidak sadar, bangun lagi nggak kau? Bangun lagi, tapi kau telah naik dimensi selanjutnya. Oh, tapi nyata lagi nggak? Nyata, tapi sudah bukan dunia lagi. Demikian juga di sini, ketemu kesadaran 0 sampai 100% lagi. Berjuang berabdi-sabili sampai 100% lagi. Wukuf lagi, hilang lagi. Setelah hilang apa? Sadar lagi. Oh, sudah naik lagi. Berarti berbakti lagi, hilang lagi, sadar lagi. Oh, sudah naik lagi. Itulah wajah itu visabili, maka sholatmu akan bisa mi'raj. Sekarang saya tanya guys, kalau sholatnya orang umum bisa nggak mi'raj? Jaka sembung naik ojek, nggak nyambung, cek. Karena mereka pakai akal apa pakai kolbu? Pakai akal. Lah akal bisa nggak keluar dunia? Nggak bisa ya. Mereka asal cuma mulek ke jero kurungan, betul nggak? Burung itu ya, kalau di dalam sangkar, ya mulek ke jero kurungan, betul nggak? Kalau burung itu terbang bisa nggak? Nggak bisa. Kalau mau terbang ke langit harus keluar dari sangkarmu dulu, betul nggak? Lah kalau orang-orangnya sholat ya, tapi nggak tahu caranya sholat tadi ya, sholat gelombang, yang sholatnya nyambung dan Allah Ta'ala, bisa nggak sholatnya mi'raj? Nggak bisa, mulak kayak kono, itu nggak? Mulai isu subuh loh sampai isya, sholat ngono ae. Bosen itu ya. Delemeng ngono ditakoni. Lah kon nglakoni ngono, kon tahu sholat khusyuk? Nggak tahu. Kamu pernah mi'raj? Nggak tahu. Kau tahu, kau kenal Allah, kau sembah? Nggak tahu. Lah kau ingat apa? Angan-angan. Dengar dilakoni ya, itu kan? Goblok apa tolol? Goblok. Kalau kau tahu alamat itu di sini, kau harus tahu alamat Allah di mana. Jalannya lewat mana, caranya bagaimana, syarat rukunnya ke sana bagaimana, betul enggak? Lah kalau kau nggak tahu alamatnya, nggak tahu jalan dan caranya, syarat rukunnya, kau berangkat, goblok apa tolol? Kalau kau disuruh ngantarkan paket ya, di situ ada alamatnya nggak ada ya. Namanya Mr. X, nggak ada fotonya, nggak ada alamatnya, nggak ada jalannya. Kemudian kau berangkat, mudah-mudahan aku ketemu. Goblok apa enggak? Goblok apa enggak? Nah itu goblok ya. Kalau kau ngantarkan paket atau ke tujuan tertentu, kau harus tahu dulu alamatnya, betul enggak? Kemudian kau harus tahu lewat mana, betul enggak? Naik apa, betul enggak? Syaratnya bagaimana sampai sana, betul enggak? Gitu loh ya. Contohnya kalau kau ya alamat paketmu di Malaysia, ya kau siapkan paspor, betul nggak? Ya betul nggak? Oh berarti kau jangan mengandalkan apa sepeda jengki, betul nggak? Jangan ke sana sepeda jengki karena apa? Lewat lautan, betul nggak? Itulah gambaran ya. Allah nggak di dunia ini loh ya. Allah di Malik Yaumiddin, tapi harus kau cari Allah yang di dunia dulu. Maka betul kalimat Nabi, tidak akan ketemu dengan Allah di akhirat sebelum ketemu dengan Allah di dunia. Inilah rumusnya guys ya. La ilaha illallah.
Ketika kau 0, hadirlah yang mutlak. Jelas? Jika 0 diganti 1, maka menjadi X per X. Betul enggak? Jika 0 diganti 2, maka X per setengah X. Betul enggak? Jika 0 diganti setengah, maka X per 2X. Hadirnya mutlak adalah saat pembandingnya adalah 0. Dan 0 itu adalah akalmu, egomu, latar belakangmu, pengetahuan, semua tentang dirimu lenyap seperti kau anak kecil yang baru lahir. Betul enggak? Anak kecil yang baru lahir akalnya 0, belum ada pengetahuan, belum ada apa-apa. Kolbunya full 100%. Betul enggak? Tetapi berjalannya waktu, akalnya mulai hidup, mulai jalan, mulai meminta, pengetahuannya pun datang bertubi-tubi. Akalnya menjadi full, kolbunya menjadi 0. Inilah kau akan melewati proses zikir yang dibersihkan. Nanti kata Nabi, tazkiyatun nafs. Segala sesuatu ada obat pembersihnya, guys. Dan obat pembersih kolbumu adalah zikrullah. Jadi zikirnya di kolbu apa di utak? Nah, pembersih kolbumu kok, betul nggak? Membersihkan kloset ya, jangan membersihkan mahkota, betul nggak? Alat pembersih kolbumu adalah zikir, berarti zikirmu di kolbu apa di utak? Ya di kolbu dong, betul nggak? Nah, tapi itu hanya ada di kampus taklim makrifat. Tapi yang KW banyak nggak? Yang palsu banyak nggak? Nama tarekat banyak nggak? Tarekat Nasabandiyah Khalidiyah banyak nggak? Mursyid yang palsu-palsu banyak nggak? Zikir yang palsu banyak nggak? Wasilah yang palsu banyak nggak? Tuhan yang palsu banyak nggak? Tapi nggak ada yang bisa menerang mi'raj, betul nggak? Orang yang mi'raj harus lewati cara wukuf ini dulu, harus kuasai tekniknya. Dan kau naik dimensinya lewat rambatan wasilah ini, betul nggak? Di sini adalah alam kubur, barzah, alam malakut, jabarut, rohan, robani. Yang itu kawan nanti alami semua menjadi kenyataan konkret. Yang kata guru kami, Profesor Kadirun Yahya, Islam itu adalah agama yang fakta, nyata, realita, bukan khayalita, fakta morgana. Demikian yang bisa kami sampaikan. Inilah yang gak bisa terang dari ulama-ulama palsu dunia. Ternyata hanya bisa dipelajari di kampus taklim. Kalau ini nggak cocok, tes diuji secara materi, secara ilmu eksak, ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang. Kalau adalah kesempatan, bolehlah kita ketemu. Bye-bye. Cus.